Warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1B Mubata. Yang saya hormati wali kelas Bu Pujiati Lestari. Yang kami muliakan Bapak Ustadz Abdul Wahid yang telah berkenan hadir di acara Halal Bihalal hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan karunia-Nya lah kita semua bisa hadir di acara hari ini, Syawalan Halal Bihalal kelas 1B. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak nanti di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin semua, izinkan saya di sini mewakili POT dan panitia menyampaikan sepatah dua patah kata untuk acara Syawalan hari ini. Tentunya pada hari ini, di hari yang berbahagia ini, kita semua dikumpulkan di sini untuk sederhananya menjalin silaturahmi antar wali murid kelas 1B Mubata. Jadi semoga nanti ini tahun pertama kita mengadakan Syawalan, dan semoga 6 tahun ke depan kita masih bisa berkumpul dalam keadaan bahagia dan lengkap. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan berkenan hadir, walaupun mungkin hanya diwakili ayah bundanya saja atau ada yang lengkap juga. Dan kita doakan juga yang belum hadir pada kesempatan mendatang ikut memeriahkan acara yang serupa. Amin. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membuat acara ini terselenggara dengan sukses. Semoga Allah membalas kebaikan ibu bapak semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini di acara yang berbahagia ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Abdul Wahid dengan tema silaturahmi dan menjaga ketakwaan setelah bulan Ramadan. Nah, semoga Bapak Ibu semua bisa menyimak dengan baik tausiahnya, dan semoga kita bisa mengambil kebaikan dari yang beliau sampaikan. Mungkin itu saja anak-anak, ibu-ibu, bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya ingin mewakili juga dari pribadi keluarga Wali Gadira serta panitia POT mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua titipan nikmat
kepada kita. Kita sadar sepenuhnya hari ini bahwa setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah kelak. Jikalau kita hari ini diberi sehat, maka ketahuilah kesehatan panjenengan akan ditanyakan untuk apa. Jikalau kita hari ini diberi kesehatan bisa melihat, maka pastikan kita bisa bertanggung jawab terhadap penglihatan yang kita lakukan hari ini. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan mengubah setiap nikmat yang Allah titipkan menjadi sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru sebaliknya, diberi nikmat justru menjadikan kita bermaksiat kepadanya. Karena faktanya, apalagi sekarang zaman gadget, justru kadang-kadang yang diberi nikmat banyak malah justru banyak maksiatnya. Orang yang melihat gadget sangat banyak, yang matanya sehat apa yang sakit? Yang sehat. Kita nyekrol video 1 menit, 2 menit, 3 menit, terus begitu. Anak-anak kita juga begitu. Maka ketahuilah itu semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi monggo kita bersyukur kepada Allah dengan menjadikan setiap nikmat menjadi wasilah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah supaya pantas menerima syafaat di yaumil akhir. Yang berikutnya tentu yang kami hormati Bapak Dian sebagai Ketua POT Keluarga Besar SD Muhammadiyah Bantul Kota kelas 1B khususnya. Mudah-mudahan kepemimpinannya sampai beberapa tahun ke depan menjadi berkah untuk seluruhnya insya Allah. Kemudian kepada Bu Puji selaku wali kelas, ini yang tanggung jawabnya paling besar di sini sepertinya. Gitu. Memang tidak mudah jadi Bu Puji insya Allah. Gitu. Saya kebetulan merasakan hal yang sama. Gitu. Mendidik anak-anak itu memang tidak mudah. Gitu. Belum mendidik anak kita sendiri juga. Gitu. Sebagai pendidik, jangan tahu Bu Puji juga punya anak sendiri itu yang harus dididik sama. Gitu. Problematiknya. Saya 5 anaknya, sehingga saya bisa merasakan betul. Gitu. Betapa tidak mudahnya, apalagi kalau nanti jenengan sudah punya anak mulai SMA kelas 2, kelas 3, situasinya menjadi sangat berbeda lagi. Masya Allah, perjuangan yang besar, mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian tentu saja diucapkan jazakillahu khairan kepada Mama Albi yang memberikan waktu kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk seluruhnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita ngaji ini bersama anak-anak kita. Jadi kalau agak rame jangan terlalu dipikirin. Karena anak-anak harus begitu. Anak-anak itu harus rame. Kalau nggak rame ya bukan anak-anak. Yang masalah kalau jenengannya rame itu masalah. Jenengan fokus saja. Ini pengajian khususnya untuk bapak ibunya. Untuk anak-anaknya mungkin Bu Puji yang lebih ahli. Saya nggak cukup ahli untuk anak-anak. Karena yang saya ajari kebetulan bapak ibu semuanya. Kajian saya kebanyakan kajian rutin pekanan, kebanyakan sesepuan. Seperti saya sudah mulai sepuh. Saya sekarang 48 tahun. Sudah mendekati 50 kan sudah hampir sepuh tahun itu. Karena apa? Rasulullah bersabda, "Akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum majsudalik. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu, sithik. Yang lebih dari 70 itu sedikit Bapak Ibu. Nggih. Pak Dian tadi menyampaikan ke saya 34 tahun. Berarti sudah separuh jalan Pak Dian. Sudah separuh jalan. Kalau jenengan hari ini ada yang 50 tahun, kira-kira 10 tahun lagi. Lama apa tidak 10 tahun? Enggak lama Bapak Ibu. Tahu-tahu anak kita SMA, tahu-tahu anak kita SMP, habis waktu. Maka kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan umur sebaik-baiknya sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kita diberi nikmat modal yang besar. Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99. Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Bapak Ibu, begitu nanti maut atau kematian mendatangi kita, kita mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. La ali a'malu sholihan fima tarok, agar saya rezeki ini Masya Allah. Belum apa-apa rezeki sudah datang Masya Allah.
Jadi qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Setiap kita Bapak Ibu, jenengan nanti kalau sakaratul maut datang, ya mengatakan kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. La ali a'malun sholihan bima tarok. La ali a'malu sholihan bima tarok. Agar saya ya Allah bisa beramal soleh yang fima tarok, yang dulu saya tinggal. Dulu berarti kapan? Ketika masih hidup. Dulu untuk mayit berarti yang masih hidup maksudnya. Kita sekarang, hari ini kita tidak perlu meronta-ronta kepada Allah untuk kembali hidup. Wong kita masih hidup Bapak Ibu. Jadi ketahuilah setiap mayit mengatakan, ya Allah kembalikan saya ke dunia ya Allah, agar saya bisa melakukan apa yang dulu saya tinggal. Nanti saya ingatkan tentang yang sampaikan Bu Puji tadi, bahwa memang kenyataannya begitu 1 Syawal berubah semua. Sholat malam tidak lagi, baca Quran tidak lagi. Ya, ini saya ingatkan insya Allah. Justru inilah poin utama yang bakal saya bahas insya Allah. Jadi mereka menyesal karena apa? Karena dulu saya tinggal. Maksudnya apa? Janjane iso dilakoni, janjane iso sholat wengi, ini enggak dilakoni. Janjane iso berbuat baik sama anak kita, enggak bentak-bentak. Ada doanya Bapak Ibu, supaya jenengan enggak bentak-bentak anak itu ada doanya. Saya pengalaman karena saya ngajari anak-anak. Kadang-kadang kita mau marah sama anak kita kalau kita lagi merasa anak kita salah. Bu Puji tadi mengingatkan jangan dimarahi, ya itu betul itu. Dan syariat mengajarkan begitu. Tapi prakteknya kadang-kadang kita sebagai orang tua gitu kan. Nah ini ada doanya. Ada doanya supaya kita sabar menghadapinya. Jadi kemudian Allah jawab, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Permintaanmu untuk balik ke dunia itu hanya di bibir saja. Kalau dikembalikan ke dunia, malas lagi, nggak sholat malam lagi, nggak lembut lagi, nggak sayang istri dan sayang suami lagi. Begitu seperti itu manusia. Maka dikatakan kala, sekali-kali tidak, kata Allah. Wa min waraihim barzahun. Sesungguhnya di hadapanmu wahai mayit sudah ada barzah. Barzah apa artinya? Dinding yang tebal. Jadi kalau jenengan ingat alam barzah, itu alam yang ada dinding tebalnya. Ila yauma yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Artinya apa? Begitu jenengan sedo ya sudah selesai. Begitu jenengan sedo sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Maka Bapak Ibu, saya mengingatkan panjenengan semua dan saya pribadi, ayo mumpung kita masih hidup, gunakan waktu sebaik mungkin. Perjuangan kita berat, mendidik anak-anak kita itu berat. Dulu ibu-ibu, ketika anak saya masih SD, itu masih tantangannya belum besar banget. Tapi begitu masuk SMP, begitu masuk SMA, subhanallah, sebagaimana dikatakan disampaikan Bu Puji, sampaikan Bu Puji tadi, bahwa anak-anak kita itu dipaksa untuk mengkonsumsi sesuatu yang belum waktunya. Saya ada penelitian kecil-kecilan, anak SMP yang mohon maaf belum melihat film jelek itu hampir nggak ada sekarang. Hampir seluruhnya itu kena seperti itu. Apalagi anak SMA. Mohon maaf, apalagi kalau jenengan kebetulan dua-duanya bekerja, anak dipegangi gadget, sudah pasti akan mendapatkan hal yang di luar apa yang kita ajarkan. Ini kenyataan yang kita hadapi Bapak Ibu. Maka kita sadar betul dengan kondisi itu. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bisa mendampingi. Jadi Bapak Ibu, di antara jihad orang zaman sekarang itu adalah mendampingi anak-anak pegang gadget. Saya dengan istri itu gantian di rumah. Kalau anak pegang gadget, nanti istri saya yang dampingi. Kalau pas istri nggak bisa, saya yang dampingi. Makanya kita berkomitmen, pokoknya yang satu harus ada di rumah gantian. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Kami itu sekeluarga hijrah gara-gara itu. Ya, hijrah gara-gara soal itu. Nek ngetut ke dunia nggak ada habisnya. Saya latar belakang dulu teknik kimia UGM, istri juga di UGM juga. Kalau mau dua-duanya kerja sebenarnya. Tetapi kemudian kita pilih-pilih lagi, kita pikir ulang. Anak kita 5 tanggung jawab besar sekali. Kalau kemudian saya korbankan untuk dua-duanya bekerja, repot sekali nanti. Saya nggak ingin kelima anak ini menjadi tumbuh kembangnya nggak bagus. Maka kita hijrah total betul-betul
full ngurusi anak. Mudah-mudahan usaha ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentu waktu kita sedikit, saya hanya ingin menyampaikan poin-poin yang pokok. Insya Allah saya terbiasa ngaji yang rutinan masalahnya, sehingga ada silabus yang terbentuk. Ada yang udah 8 tahun ngaji, ada juga yang 9 tahun. Ini sebagai penyemangat buat panjenengan saja. Mudah-mudahan jenengan nanti juga punya, ini kelas 1B, punya kajian yang rutin yang membahas urut, sehingga jenengan dalam 1 tahun ada progres yang jelas. Ketahuilah, kajian di Indonesia kebanyakan problemnya adalah lompat terus materinya. Setiap ngaji itu lompat terus materinya, sehingga tidak ada urut-urutan. Di Muhammadiyah sebenarnya sudah ada programnya nih, tentang bagaimana kita belajar kitab sholat sampai selesai, kitab toharo sampai selesai, sehingga jelas ibunya tuh jadi pinter, sehingga ketika berhadapan dengan anak-anak juga ibu tahu apa yang diajarkan di TPQ misalnya Imam Albi. Di TPQ diajarkan apa, kita orang tua tahu. Bagaimana gerakan wudhu kita orang tua tahu, sehingga pendampingannya bisa maksimal insya Allah. Mudah-mudahan dengan hari ini kumpul ada inspirasi ke sana insya Allah. Adapun hari ini Bapak Ibu, temanya adalah yang pertama silaturahim. Silaturahim. Bapak Ibu semuanya, bulan ini masih bulan Syawal. Perlu dengan ketahui bahwa begitu masuk 1 Syawal maghrib, maka privilege atau keistimewaan yang Allah berikan sepanjang bulan Ramadan sudah nggak ada lagi. Kita tahu nggih, idza jaa Ramadan, jika datang Ramadan, tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun niron, ditutup pintu neraka, wasufidatis syayatin, dibelenggu setan-setan. Begitu 1 Syawal sudah enggak lagi. Maka kita harus punya effort yang lebih, usaha yang lebih agar semangat Ramadan tetap dijaga. Bapak Ibu semuanya, kalau ditanya tugas kita di dunia apa, tidak lain hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini apa nggih? Masih fokus ibu-ibu? Anak-anak rame gak apa-apa, anak-anak gak apa-apa, biarkan dengan aktivitasnya mereka gitu. Yang penting ibu-ibunya jangan rame gitu. Kalau ibu-ibunya rame nanti malah gak kedengaran gitu. Jadi Quran surah Adz-Dzariyat surah ke-51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah saja. Maka jangan jenengan berpikir ibadah semangat itu bulan Ramadan saja, bukan. Sampai para sahabat mengatakan, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah hamba-hambanya Allah, bukan jadi hambanya Ramadan. Maksudnya bagaimana? Ojo semangatnya nek Ramadan tok. Begitu Ramadan lewat kabeh. Subhanallah. Dikatakan bi'sal qaumi, sungguh buruk suatu kaum, kaumun la suatu kaum yang tidak mengenal Rabbahum, tidak mengenal Rabbnya ila fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan saja. Subhanallah. Ada sekelompok orang yang semangatnya hanya ketika Ramadan saja. Begitu lewat Ramadan hilang semuanya. Ini yang dikatakan bi'sal qaumi, yaitu kaum yang buruk Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, jangan lihat di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99 dikatakan fa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah Bapak Ibu sampai ya'tiyakal yakin, sampai kepastian datang. Kapan kepastian datang? Ketika kita meninggal Bapak Ibu. Jadi kita memang diperintah oleh Allah beribadah continue itu sampai kematian menjemput kita. Sayangnya Bapak Ibu, kita nggak ngerti kematian datang kapan. Gila bang, ada yang menjamin hari ini kita masih hidup sampai besok? Nggak ada nggih. Saya lihat kemarin waktu mudik, kebetulan saya juga mudik ke Cilacap. Banyak orang meninggal di jalan. Gila bang,
Bahkan salah satu guru dari ponaan saya itu termasuk yang meninggal di KM 58 itu. Nggih. Yang di mobil apa itu? Yang terbakar itu. Itu guru, Masya Allah. Masya Allah ya, orang baik, guru yang dihormati, ternyata menjadi salah satu korban ketika proses mudik. Subhanallah. Dan kejadian itu banyak, Ibu. Maka kita harus menjaga diri kita sampai betul-betul kepastian datang, yaitu ketika maut menjemput kita. Ada sebuah penelitian kecil di, kalau nggak keliru, di PKU Muhammadiyah Kota tentang orang yang sakaratul maut. Dari 1000 orang yang diteliti, ternyata yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna dohir itu sekitar 40 orang saja. Yang 960 kesulitan, ada yang malah ada yang megap-megap. Pertanyaannya, mudahkah mengucapkan la ilaha illallah di akhir masa? Ternyata tidak, ibu-ibu semuanya. Ternyata tidak mudah. Padahal di antara ciri orang husnul khotimah yaitu bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir masa. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah maka masuk surga. Tapi mengucapkan la ilaha illallah waktu itu tidak mudah. Ingat, Allah berfirman dalam Quran Fusilat ayat 30, Quran surat Fusilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah, yaitu orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah. Dengan semua ini insya Allah. Tapi ada lanjutannya, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah di atas kalimat itu. Maksudnya bertakwa. Enggak cuma Islam, ning yo nganggo tenan Islame. Maka kata Allah, didatangkan malaikat kepadanya. Kapan itu? Salah satunya ketika hendak sakaratul maut. Didatangkan malaikat. Malaikat mengatakan apa? Ala takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Engkau akan mendapatkan surga. Ini orang yang seperti ini akan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Syaratnya apa? Istiqomah di dalam ibadah. Berarti keluar dari Ramadan juga harus istiqomah. Bapak Ibu semuanya, di antara bentuk implementasi dari Ramadan kita adalah menempatkan silaturahim dengan cara yang benar. Mudah-mudahan ini bisa mendudukan pengetahuan kita bersama tentang silaturahim. Ada nggak ibu-ibu yang masuk bulan Syawal tetapi masih jengkel kepada saudaranya sendiri? Ada nggak? Banyak. Ada nggak yang masuk bulan Syawal masih bermusuhan dengan saudara kandung, kakak adik, isi neng-nengan? Ada seperti itu. Padahal seharusnya masuk Ramadan, masuk Syawal harusnya udah nggak lagi kan? Kemudian ada nggak masuk bulan Syawal masih jengkel sama orang tuanya? Ada nggak? Orang tuanya nggak ada. Ada yang masih jengkel karena apa? Warisannya di ora podo. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan 4 hal tentang silaturahmi ini. Yang pertama, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Sekarang, apa kata silaturahim di situ artinya apa? Silaturahim di situ artinya apa? Menjalin hubungan baik dengan kerabat. Bapak Ibu, jadi harus betul ini pemahamannya ya. Dengan siapa? Dengan kerabat. Adapun kegiatan kita hari ini Bapak Ibu, ini secara syariat namanya ziarah. Ziarah kubur, bukan. Dalam bahasa Arab kegiatan seperti ini namanya ziarah. Bertemu dengan kerabat. Apa namanya? Teman-teman sejawat. Adapun silaturahim yang dimaksud secara syariat adalah bertemu dan menjalin hubungan baik dengan kerabat. Siapa kerabat? Orang yang masih ada hubungan darah. Paling dekat siapa? Bapak ibu, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, pakli, bulik. Itu yang harus kali pertama panjenengan silaturahmi. Kenapa? Karena gara-gara salah mendudukan ini, mengatakan bahwa bertemu dengan teman sejawat adalah silaturahmi, kadang-kadang kita lebih mendahulukan orang lain dibandingkan saudaranya sendiri.
Ini keliru secara syariat. Kata-kata falyasil rohimah, barang siapa yang ingin rezekinya lancar, panjang umurnya, falyasil rohimah, sambung silaturahmi, maksudnya dengan yang sekerabat, yang senasab. Makanya orang rela mudik jauh karena memang itu secara syariat. Bayangkan Bapak Ibu, gara-gara salah mendudukan ini, banyak orang yang bisa sangat baik dengan teman sekolahnya, bisa sangat baik dengan teman SMA-nya, tetapi dia hubungannya sangat buruk dengan saudara kandungnya. Subhanallah. Ancamannya apa? La yadkhulul jannata qati. Tidak masuk surga, kata Rasulullah, orang yang memutuskan tali persaudaraannya itu. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu, kalau sekarang meskipun sudah beberapa waktu berjalan, kok jenengan masih punya ganjelan dengan saudara, dengan kerabat, segera selesaikan. Karena kalau enggak terancam tidak masuk surga. Hadisnya riwayat Muslim, sahih Bapak Ibu. Makanya kalau kita bisa memilih kata-kata paling baik dengan Bu Puji sebagai wali, ya kan? Dengan teman-teman sekarang, kita ngomong diatur, maka yang paling berhak mendapatkan kalimat terbaik saudara kita, ibu kita, pak le kita, itu ring satu kita, dan itulah perintah syariat. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahmi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, silaturahmi adalah menjalin hubungan baik dengan kerabat. Ini harus jenengan selesaikan dulu sebelum ke yang lain-lain. Saya berprasangka baik, jenengan pasti sudah selesai semua kemarin. Sudah didatangi semua saudara-saudaranya. Yang sulit ditolong Bapak Ibu. Karena di antara sunnah satu Syawal kata Rasulullah adalah membahagiakan saudara. Kita mungkin saudara 10 orang, yang 2 mohon maaf mungkin miskin, mungkin. Jangan sampai yang miskin mengetuk yang kaya untuk minta bantuan. Subhanallah, mereka malu untuk datang. Harusnya yang kaya yang ketuk yang miskin, bantu dia. Kalau kita bisa bantu orang lain, bisa berbuat baik kepada orang lain, bagaimana dengan saudara kita ini? Jangan-jangan nggak dikunjungi. Ini yang terancam tidak masuk surga Bapak Ibu. Yang kedua, terancam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Innallaha khalaqa khalqa hatta idza faraha minhum." Ketika Allah menciptakan seluruh makhluk dulu, seluruh makhluk, hatta idza faraha minhum, sampai penciptaan itu selesai, qamatu rahim, tiba-tiba rahim itu berdiri. Rahim itu diambil dari ibu-ibu ini. Rahim jenengan ini. Kata rahim itu dari kalimat yang ada di wanita, maka dikatakan perempuan. Qamatu rahim, berdiri rahim. Kemudian dia mengatakan hada maqamun aidina minal qati'ah. Ya Allah, apakah ini tempat di mana saya bisa mengadu kepada Engkau tentang pemutusan atas diriku? Dia tahu suatu ketika nanti akan ada orang, saudara memutuskan saudaranya. Saudara kandung mengatakan, "Oh, aku nesukaro kowe. Wegah, kowe mati ora tak kanternya kuburan kowe." Subhanallah. Sampai segitunya kadang-kadang bertengkar dengan saudara, subhanallah. Maka waktu itu pun sudah berdiri dia, "Ya Allah, saya mengadukan kepadamu tentang pemutusan atas diriku." Maka kemudian Allah menjawab, "Ama tardoina an asilak man wasolak." Apa kamu ridho wahai Rahim? Seandainya nanti di masa akan datang, jikalau ada yang menyambungkan silaturahmi, maka aku sambungkan kebaikan kepadanya. Dan jikalau ada yang memutuskan silaturahmi, kuputuskan pula kebaikan untuknya. Dilaknat oleh Allah berarti. Jangan nggak dilihat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rahim, qolat bala, tentu saja ya Allah. Allah mengabulkan, fadzakalaka, itu jatahmu, itu untukmu. Artinya Bapak Ibu, sampai yaumil akhir berlaku, siapapun yang memutuskan tali silaturahim, yaitu tali ikatan dengan kerabatnya, ibunya, bapaknya, saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah, Pak Li, Bu Li, kok jenengan putus, maka diputus kebaikan olehnya atas Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang ketiga, panjenengan yang memutuskan tali silaturahim, maka jenengan tidak mendapatkan ampunan setiap hari Senin dan Kamis. Jenengan perlu tahu, di luar bulan Ramadan pun setiap Senin dan Kamis itu ampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Tuftahu abwabul jannah yaumul isnain wal khamis." Dibuka pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Fayukfaru likulli abdin la yusriku bi syai'a. Setiap orang Islam
asal tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah maksudnya, maka diampuni dia oleh Allah setiap Senin dan Kamis. Illa, kecuali. Ada kecualinya, yaitu apa? Illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi sahna. Kecuali dua orang saudara yang bertengkar di antara mereka, neng-nengan, gak omong-omongan, jengkelan, hatta yastoliha. Dikatakan kepada mereka, andiru hadaini, tahan, jangan diampuni orang itu. 3 kali, andiru hadaini, jangan diampuni orang itu, hatta yastoliha, sampai mereka baikan. Jadi sebelum jenengan berbaikan dengan saudara, nggak ada harapan jenengan diampuni setiap Senin dan Kamis. Padahal normalnya harusnya diampuni Bapak Ibu. Berikutnya, ini yang paling bahaya menurut saya. Orang yang memutuskan tali silaturahim tidak diangkat sholatnya. Jenengan dengklak-dengkluk sholat itu nggak diangkat, boro-boro naik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadisnya dikatakan, salah satun la turfa'u lahum sholatuhum fauku ru'usim sibron. 3 golongan orang yang sholatnya nggak diangkat, fauku ru'usim sibron, walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya, buru-buru naik ke atas, sejengkal di atas kepala saya saja. Di antara 3 itu, salah satunya adalah wa ahwani mutasoriman, yaitu 2 saudara yang saling bertengkar. Ini nggak diangkat sholatnya Bapak Ibu. Mengerikan bukan? Bayangin jenengan capek sholat, nggak diangkat sholatnya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yastoliha, sampai kemudian mereka berbaikan. Bapak Ibu semuanya, bahkan mungkin ada orang yang menghajar, mendiamkan saudaranya 1 tahun, nggak saling bertanya. Jika itu kejadiannya, maka dikatakan kasaf kidamih, seperti menyembelih saudaranya sendiri. Di dalam bahasa hadis begitu. Nah Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan mau menyambung silaturahmi, syaratnya hilangkan ego. Kata Rasulullah, wa khairuhuma yabda'u bisalam. Yang baik di antara keduanya saudara itu adalah yabda'u bisalam, yang duluan memberikan salam. Jangan mengatakan begini Bapak Ibu, aku lebih tua kok, maksudnya aku minta maaf sama dia. Enggak, dia yang salah kok, kenapa saya minta maaf? Jangan begitu Bapak Ibu. Saya tuh yang paling tua, paling senior, masa iya saya yang minta maaf kepada dia? Ini namanya ego Bapak Ibu. Persoalan minta maaf ini bukan persoalan benar atau salah, tapi Rasul mengucapkan wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya adalah yang duluan salam. Yaltaqiyani, ketika mereka bertemu, sijinya ketemu, sijinya begitu. Hadisnya begitu mengatakan, 2 orang saudara bertemu, simpangan, melihat yang satu ke sini, yang satu ke sini. Dikatakan wa khairuhuma, di antara keduanya itu ya beda'u bisalam. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang mendahulukan salam duluan Bapak Ibu. Ustadz, saya sudah baik Ustadz. Saya sudah datang ke dia, dia mengatakan, ya, kowe iki ngopo iki jelek karo kowe. Enggak apa-apa. Jenengan tetap mengucapkan salam. Bapak Ibu, kadang-kadang kita datang sudah bawa makanan. Alah panganan koyo ngene gawe nyanggonku lele. Ngasih keponakan 100.000. Alah setahun kok ngasihmu 100.000 ampaune, subhanallah. Ini terjadi zaman Rasulullah. Ini sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah menjalin silaturahmi dengan dia, tapi dia malah musuhi saya. Kata Rasulullah, jikalau keadaannya demikian, maka kau tetap di dalam rahmat Allah, sementara dia, saudaramu, seperti memakan bara api. Subhanallah Bapak Ibu. Maka tugas kita adalah salam duluan. Jangan sekali lagi katakan, saya lebih tua, saya lebih kaya, dia yang salah, saya yang kebagian sidik tanahnya, dia sing oke. Jangan begitu. Karena kalau kita lakukan itu, maka kita yang rugi Bapak Ibu semuanya. Nah ini terkait dengan beberapa hal bulan Syawal. Mudah-mudahan kita termasuk yang sudah semuanya selesai. Nah kemudian yang berikutnya, faktanya sekarang kita bukan bulan Syawal, yang privilege-nya, yang fasilitasnya tidak seperti bulan Ramadan. Maka saya katakan, ayo kita jaga ketakwaan Bapak Ibu.
Ada 8 nilai sebenarnya yang bisa kita ambil dari Ramadan. Tapi saya sampaikan 2 di antaranya mengingat waktu yang terbatas. Yang pertama Bapak Ibu, coba jangan ingat-ingat nih. Di bulan Ramadan, jenengan sebenarnya diajarkan tentang ibadah yang sangat agung. Yang ini adalah derajat tertinggi dalam agama. Ingat Bapak Ibu, di dalam kajian rutin nanti biasanya diterangkan tentang hadis arba'in. Apa derajat agama? Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Rasulullah ditanya oleh Jibril, "Ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan." Tolong terangkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasul menjawab, "Anta budallaha ka'anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak." Kata Rasulullah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kenyataannya kita tidak melihat Allah. Gini bagi Bapak Ibu. Gitu. Ketahuilah Allah melihat kita. Ini bunyi apa nih? Salat duhur bukan? Kok ada titit suara? Duhur masih lama nggih? Belum. Berapa lama lagi Mas? Digunakan waktunya sisanya nggih. Bismillah. Jadi sampai mana tadi? Sampai mana Ibu-ibu? Ihsan, betul. Masya Allah, memperhatikan berarti. Jadi kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Ketahuilah, kalau kita tidak melihat Allah, Allah tuh lihat kita Bapak Ibu. Ini namanya dalam ilmu syariat dinamakan muraqabatullah, atau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diajarkan Ramadan kepada kita. Buktinya, ketika bulan Ramadan kemarin, jenengan di kamar sendirian, lapar banget, ada makanan yang jenengan sukai, jenengan mau nggak dahar? Makan minum mau nggak? Sendirian loh, nggak ada orang. Mau nggak? Enggak kan, Ge? Kita nggak mau, walaupun kita sendirian di kamar, nggak ada yang lihat. Tapi kita tahu bahwa kalau saya minum maka batal. Siapa yang menyatakan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tuh lihat kita, Bapak Ibu semuanya. Keadaan nilai itulah yang seharusnya kita bawa di luar bulan Ramadan. Perasaan takut kepada Allah walaupun kita tidak melihatnya. Dikatakan innalladzina yakhshawna rabbahum, adalah orang-orang yang takut kepada Rabbnya bil ghaib, sementara yang bersangkutan tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia dikatakan maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi dia mendapatkan ampunan Allah dan pahala yang sangat besar. Jangan lihat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 1, dikatakan terakhirnya adalah innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini lihat bukan nggih? Surah An-Nisa ayat 1. Akhir ayat dikatakan apa? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu memperhatikan panjenengan raqiba. Raqiba itu bahasa Arab artinya fokus penglihatannya. Jenengan lihat jalan misalnya kelentap itu namanya bukan raqiba dalam bahasa Arab. Raqiba itu jenengan sengojo dilihatin, oh ibu itu kerudungnya warnanya ini, bengese nganggo iki. Kemudian bajunya ini. Jenengan perhatikan fokus, ini namanya raqiba dalam bahasa Arab. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ketahuilah Bapak Ibu, jenengan itu diperhatikan oleh Allah itu detil. Bahkan wama fis sudur, apa yang terlintas di hati jenengan itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu, kalau jenengan sadar ini, kira-kira berani nggak macem-macem? Kita di ruangan ada CCTV saja, mikir 1000 kali mau berbuat yang aneh-aneh, ya nggak? Gini Bang, Gi? Ada CCTV jenengan, tahu ada CCTV itu? Opo ya joget-joget jenengan? Orang wani gitu ya. Ning nek mbok jenengan enggak ada CCTV kok joget-joget. Tapi begitu tahu ada yang mengawasi jenengan akan hati-hati. Ketahuilah CCTV-nya Allah tuh enggak pernah oglang. Yaitu Raqib dan Atid. Catet terus tuh. Lintasan hati panjenengan Allah tahu. Jenengan melakukan apapun semuanya Allah catat semuanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, betapa indahnya kalau kita bisa bawa ini keluar bulan Ramadan. Karena sebulan penuh kita sudah diajari begitu. Orang ono sapa-apa ya ora wani makan minum. Gini Bang. Bahkan di bulan Ramadan itu yang dilarang itu yang halal Bapak Ibu. Gini Bang. Siang hari minum asalnya halal apa halal? Halal. Bulan Ramadan nggak boleh, mampu loh kita Bapak Ibu. Di luar bulan Ramadan kita hanya disuruh yang haram yang ditinggal. Makan minum boleh nggak? Boleh.
berhubungan suami istri siang hari boleh nggak? Boleh. Saya kedatangan pasangan muda, Ustaz, saya kebablasan telung dina Ustaz, 180 hari loh itu bayarnya, berurut-urutan, subhanallah. Gila, pasangan-pasangan muda itu masih banyak yang begitu. Jenengan kayaknya masih muda-muda ini. Kalau yang udah di atas 45 sepertinya ya udah enggak lagi. Tapi kejadian seperti itu berulang. Subhanallah Bapak Ibu. Maka tolong ini dibawa keluar bulan Ramadan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita diperhatikan detil oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita, ucapan kita, bahkan di sini dikatakan Allah tuh tahu tentang pengkhianatan lirikan mata. Laki-laki di jalan lihat lirik gitu, ketahuan sama Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pegang gadget, seret nyekrol 1 menit, 10 menit itu. Yang dilihat apa saja itu, subhanallah. Tadi Bu Puji menyampaikan, memang di antara tantangan besar kita adalah itu, nyekrol itu anak-anak kita, subhanallah. Yang tadi menyampaikan ke saya pakai Google Family untuk mengcover supaya anak-anak pegang HP tapi masih dikontrol oleh orang tuanya, masya Allah. Itu bisa dipakai semua oleh ibu-ibu semuanya, pakai Google Family untuk mengkontrol seluruh kegiatan gadget anak kita, sehingga boleh YouTube berapa lama, boleh Instagram berapa lama, itu bisa diatur. Jadi sekali lagi, nilai yang pertama adalah muraqabatullah, keadaan di mana kita betul-betul sadar penuh sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Bapak Ibu, jangan perhatikan, ini penting Bapak Ibu. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 44, Allah berfirman, "Fala manasu ma dzukiru bih." Ketika manusia sudah mulai melupakan tentang peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Fatahna abwaaba kulli syai." Justru saat itu orang akan diberi mudah. Ini sebenarnya ayat tentang istidraj Bapak Ibu. Kalau jangan melihat ada orang tahu sholat, males, pecicilan kok ndelalai anake yo pinter, usahane yo sugih. Memang begitu Bapak Ibu. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai, kata Allah. Justru akan dibukakan kepada orang seperti itu semua kemudahan. Hatta idza farihu bima utu. Sampai kemudian orang itu menikmati pemberian Allah itu, lali dengan segala sesuatunya. Ahodnahum baghtah. Orang seperti itu akan disiksa dengan tiba-tiba. Faidahum mublisun, dan dia terdiam berputus asa. Bapak Ibu semuanya, para ulama menyebut di antara tafsir ayat ini adalah internet. Bapak Ibu, di antara tafsir ayat ini adalah internet. Abwaaba kulli syai, dibuka seluruh pintu kemudahan, maksudnya internet hari ini. Kenapa Bapak Ibu? Sekarang jenengan jam 1 malam pesan makanan bisa nggak? Bisa. Dulu bisa nggak dulu? Nggak bisa. Sekarang jenengan di sini di Jogja mau ngobrol dengan yang di Amerika bisa nggak? Bisa. Semuanya dibuka. Bahkan di kampung ada orang nggak lulus SD, sekarang punya tempat wisata besar banget. Gara-gara Pak belajar dari YouTube tentang peternakan. Kemudian dia punya sapi 1-2, sekarang besar, sapinya ratusan. Belajar dari YouTube. Jadi memang dibuka seluruhnya. Hatta idza farihu bima utu. Sampai ketika itu semua jenengan bahagia dengan itu, maka ketahuilah, diingatkan, jenengan akan disibukkan dengan itu. Akan disibukkan dengan itu. Contoh sekarang, apa yang jenengan lakukan kali pertama jenengan bangun malam? Apa? Ambil air wudhu, sholat malam, solehmen. Yang jenengan lakukan adalah pegang HP, buka HP, lihat pesan-pesan, ya enggak? Ono pesen soko-soko iki, status koncoku apa iki, sok pelajarane apa iki, lewat gadget kita. Bapak Ibu, kemudahan yang Allah berikan itu kita nikmati sampai kemudian kita benar-benar lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Bapak Ibu. Kalau ini kejadiannya maka berhati-hatilah. Kita khawatir nanti tiba-tiba dihukum oleh Allah, tiba-tiba naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Nggih. Jadi itu yang pertama muraqabatullah. Yang kedua, yang terakhir, yaitu bahwa puasa itu Bapak Ibu adalah ibadah yang jauh dari riya dan ujub. Nah ibu-ibu, zaman sekarang zaman medsos. Puasa itu mengajarkan kepada kita berbahagia dengan tidak diketahui oleh orang lain. Gini apa nggih?
Coba jenengan, kalau jenengan hari ini puasa, jenengan nggak cerita ke orang lain tahu nggak jenengan nggak puasa? Puasa, nggak tahu kan? Puasa itu ngajari kita begitu Bapak Ibu. Biarkan kita bahagia dengan diketahui oleh Allah saja, dan ini adalah ibadah agung. Coba saya tanya panjenengan yang sudah umroh haji, ada nggak yang umroh haji tega tidak ngambil satu gambar pun atau video di sana? Pulang nggak punya gambar? Ada nggak begitu? Kayaknya nggak ada, kayaknya nggak ada. Alah ya untuk kenang-kenangan untuk sendiri. Iyo, pertama, suwi-suwi nggak status. Subhanallah. Bahkan belum pulang juga udah status. Alhamdulillah, hari ini saya dari hotel menuju ke Masjid Nabawi, walaupun terik panas, alokasi kekuatan ke kaki untuk melangkah. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Status. Subhanallah. Coba, mulailah jenengan bahagia dengan tidak diketahui oleh orang lain. Karena puasa mengajarkan begitu. Sekali lagi, kalau jenengan puasa di luar bulan Ramadan, orang nggak akan tahu jenengan puasa kecuali jenengan cerita. Padahal itulah yang namanya ibadah paling baik. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan, sesungguhnya di antara pekerjaan setan adalah menjadikan ibadah yang sudah tersembunyi digeliti ikon cerita. Walaupun ikhlas, ora apa-apa. Cerita enggak hanya untuk contoh kok. Ikhlas, kamu tetap ikhlas toh, ikhlas, enggak ria kamu. Cerita akhirnya, wingi aku pas lagi umroh begini dan begitu. Jangan cerita, ikhlas, masih ikhlas. Lama-lama temennya bilang, aku wingi yo umroh. Aku umroh ping pindo lho, kowe ping pisan toh. Jadi masalah ini. Jadi di antara apa yang diajarkan puasa kepada kita adalah ayo kita bahagia dengan diketahui oleh diri kita sendiri saja dan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itu nempel di kita Bapak Ibu, jenengan nikmat luar biasa. Jenengan nikmat luar biasa. Karena begitu jenengan ria, pahala hancur. Umroh jenengan hilang pahalanya, subhanallah. Makanya setan tuh cukup bahagianya dengan mengatakan, wis to cerita to ora apa-apa ikhlas. Kan munggo nyontoni. Bukan pamer. Iya, awalnya begitu. Lama-lama kita ada perasaan aku wis umroh aku. Ini masalah Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan menunggu bahagia ketika diketahui orang lain. Jangan apa-apa di-upload. Ingat, ada penyakit yang sangat berbahaya. Namanya penyakit ain. Penyakit karena jenengan sangat dikagumi oleh orang atau sangat dihasati oleh orang. Maka tidak harus seluruh aktivitas kita upload Bapak Ibu. Kadang-kadang sebagai ustadz saya juga kadang-kadang nggak nyaman juga. Kalau nggak di-upload ya bagaimana orang tahu? Maka risikonya besar. Maka jenengan kalau memang bisa disimpan, simpanlah. Bapak Ibu, jangan jenengan bersyukur ketika harus punya mobil, punya rumah yang mewah. Jenengan harus mulai bersyukur dengan sepiring nasi yang jenengan peroleh. Bukankah yang membuat jenengan tegak bisa sholat gara-gara nasi yang sepiring itu? Iya enggak Pak? Iya enggak Bapak Ibu? Coba kalau jenengan sugih mending ora maem, lemes mboten? Seharusnya kita bersyukur sejak di piring pertama, minuman pertama kita syukuri. Sayang kadang-kadang kita memberikan syarat untuk bersyukur harus ini dan itu. Untuk berbahagia ibadah harus diketahui tetangga, harus diketahui teman, subhanallah. Ini yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita Bapak Ibu. Maka ayo jangan ditalak seluruhnya ibadah Ramadan kita. Kalau biasanya jenengan sholat 11 rakaat, maka yo minimal 3 rakaat lah. Oke lah, talak 1 malam pertama lebaran, jenengan kesel takbiran, ora sholat wengi, oke lah diterima. Tapi jangan hari kedua, ketiga, kemudian pol, akhirnya talak 3, arep balik meneh angel. Nggih. Kemudian Quran, jenengan mulai perbaiki. Nggih. Mungkin jenengan selama Ramadan bisa, tadi dikatakan one day, one choose. Ya, Masya Allah. Di luar bulan Ramadan ya minimal 3-4 lembar lah. Jangan hilang sama sekali. Dan ditadabur. Ditadabur. Nah mungkin ini yang disampaikan pada siang hari ini karena sudah duhur Pak sepertinya sudah dengar adzan Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan pengajian yang lebih terstruktur. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Diucapkan jazakumullahu khairan terhadap semuanya dan semoga keberkahan selalu meliputi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.